Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa seorang mukmin itu la rahata fi hayatid dunya, tidak akan merasa tenang dan nyaman hidup di dunia. Dan kita lihat sirah Nabi dan para sahabat ketika mereka di Mekah dan ketika mereka di Madinah. Ketika para sahabat di Mekah, sudah saya jelaskan bagaimana para sahabat itu ditekan, diintimidasi, sebagian disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh, sehingga mereka harus meninggalkan Mekah dan hijrah ke Habasyah, dan berakhir dengan hijrah pula ke Madinah. Sesampainya kemudian mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dan dari Habasyah pun mereka bergabung di Madinah, pun tidak istirahat mereka. Karena orang-orang musyrik Quraisy itu bukan senang musuhnya pindah ke Madinah, malah mereka saking bencinya, mereka pun selalu membuat masalah karena ketakutan kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya bertambah banyak, nanti nyerang balik ke mereka. Ditambah-tambah di Madinah sendiri musuhnya itu ada yang baru, orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang munafik. Kemudian selama 10 tahun di kota Madinah, Nabi SAW harus berperang sebanyak 63 kali. Jadi seolah-olah mulai dari diangkatnya beliau dari jadi Nabi sampai wafatnya beliau itu tidak pernah tenang. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin itu tidak akan tenang sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya antum mendapatkan berbagai macam masalah dalam kehidupan dunia ini, musibah demi musibah, ujian demi ujian, lihatlah sejarah Rasul dan para sahabat. Ujian mereka jauh lebih besar dibandingkan ujian kita. Gak ada apa-apa ujian kita ini, tapi mereka sabar. Bahkan anda tidak bisa membayangkan Nabi itu memiliki 11 istri. Di satu waktu Nabi SAW selama 10 tahun di kota Madinah berperang sebanyak 63 kali. Artinya bagaimana sibuknya Nabi SAW mengurus keluarganya, mengurus umatnya, mengurus para sahabatnya, dan begitu seterusnya. Tetapi Nabi SAW diutus sebagai contoh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini bentuk mukjizat Nabi, ya. Nabi itu punya fisik yang sangat kuat sekali. Di dalam Islam itu ada namanya sunnatut tadafu. Sunnatut tadafu itu artinya bahwa tidak boleh seseorang itu membiarkan sebuah kezaliman dan kemungkaran kecuali harus diingkari. Lah tujuan disyariatkan jihad ini karena ada sunnah ini. Sebab kalau seandainya orang jahat dibiarkan, makin jahat dia, otomatis harus diingkari kejahatan. Makanya dalam surah Al-Baqarah 251 ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Raja Talut dan Jalut yang berperang, di mana Talut ada seorang raja Bani Israel yang dipilih oleh Nabi Samuel, dan lawannya Jalut musuh. Di ujung cerita Allah katakan apa? Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Di sini syahidnya,
walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinallaha dzu fadlil 'alal alamin. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dikehendaki Allah. Dan kalaulah Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Artinya bahwa ketika disyariatkan jihad itu dalam rangka melindungi, supaya jangan terkesan bahwa Islam itu sadis, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaulah seandainya walaula daf'ullahi ba'dahum bi ba'din la huddimatis sawami wa bi'un wa salawatun wa masjidun yudhkaru fiha ismullah katsiran wa la yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah-ibadah Yahudi, dan juga masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Artinya disyariatkan jihad dalam Islam itu untuk meredam keganasan sebagian manusia. Coba bayangkan, Nabi dan para sahabat itu dikejar-kejar, disiksa dan lain sebagainya hanya karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka tidak merugikan orang lain kan, hanya mengajak untuk orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi diperangi sedemikian rupa. Makanya disyariatkan jihad di sini supaya orang-orang jahat itu berhenti dari kejahatannya, dan keganasan manusia dengan kepada keganasan yang lainnya teredamkan dengan adanya jihad. Dan jihad ini juga bukan hanya sekedar jihad dengan fisik saja, ada namanya jihad dengan harta, jihad melawan hawa nafsu, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam Islam Nabi SAW ketika disyariatkan jihad itu tidak langsung secara mutlak kewajibannya, tidak, tapi ada 4 marhalah. Ada 4 marhalah. Pertama, Nabi SAW tidak melawan. Mereka disakiti, ya diam saja. Mereka dihina, ya diam saja. Bahkan keluarga Ammar ibn Yasir dibantai, sahabat pun tidak bisa apa-apa. Karena perintahnya waktu itu belum ada jihad secara fisik, tetapi jihadnya hanya membela diri dan wa'arid anil musyrikin. Disuruh kita ini jangan meladeni orang-orang musyrik, disuruh sabar. Jihad melawan hawa nafsu. Sampai Nabi SAW pun tidak bisa apa-apa kan, melihat para sahabat yang disiksa juga. Kemudian yang kedua, baru setelah kemudian hijrah ke kota Madinah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan Rasul untuk berjihad. Diizinkan. Adina lil ladzina kafaru dan begitu seterusnya. Tetapi belum ada kewajiban. Yang mau jihad silahkan, yang tidak jihad pun silahkan. Tidak ada pilihan. Maksudnya bukan tidak ada paksaan, tidak, boleh memilih. Seperti dalam perang Badar nanti dikisahkan. Itu kan Rasul hanya meminta para sahabat yang mau gabung saja kan. Kemudian yang ketiga baru diwajibkan. Diwajibkan secara mutlak. Tetapi tidak boleh i'tidah. Maknanya Nabi SAW apabila mengalahkan musuh-musuhnya,
maka tidak boleh mengambil harta rampasan perangnya kecuali hanya sebatas apa yang mereka ambil ketika mereka diusir dari Mekah. Umpamanya ketika sahabat ini terusir dari Mekah, rumahnya diambil, dihargakan aja rumahnya berapa. Jadi ketika dapat ghanimah ya seharga rumah, selebihnya nggak akan diambil gitu maksudnya. Terakhir Allah mengatakan qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka juga memerangi kita. Maka boleh diambil ghanimahnya semua, bisa ditawan tawanannya, dan begitu seterusnya. Jadi ada marhalahnya dalam pensyariatan jihad itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perang perdana yang kita akan bahas adalah, maksudnya perang besar ya, karena ada perang-perang kecil, adalah perang Badar, Badar Kubra. Ini yang menarik kita kisahkan. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita tidak hendak membahas perang Badar dulu. Kita akan membahas tentang sebab-sebab kenapa terjadi perang ini, dan beberapa peperangan kecil yang terjadi sebelum datangnya perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa ketika para sahabat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, betul-betul hijrah itu adalah bentuk pengorbanan para sahabat. Bagaimana tidak? Rumah mereka diambil, kemudian dijual, diambil uangnya. Tanah mereka dirampas, bisnis mereka dihancurkan. Betul-betul mereka datang dari Mekah ke Madinah itu terancam nyawanya dan tidak membawa harta di badan. Makanya Nabi SAW akhirnya kemudian ingin membalas, karena mereka sudah mengambil kekayaan para sahabat, maka Nabi pun ingin mengambil kekayaannya kembali. Artinya mengambil hak. Dengan cara apa? Kita tahu bahwa orang-orang Mekah itu, ma'isyah mereka, untuk kehidupan mereka itu kan berdagang. Karena orang Mekah itu memang sudah mengalir urat dan darah perdagangan itu sampai ke anak-anak mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Sampai mereka itu punya dua musim untuk berniaga, musim dingin dan musim panas, ke Yaman dan ke Syam. Masalahnya kebanyakan mereka ke Syam. Jalur Mekah ke Syam itu mau tidak mau harus lewat Madinah, karena gak ada jalan lagi. Masalahnya mau jalan kemana? Jadi para pedagang Mekah itu yang dipimpin oleh pembesar mereka, jadi kalau ada Abu Jahal mau dagang ke Syam atau Abu Sufyan atau yang lainnya, mau tidak mau rutenya itu harus lewat Madinah gitu maksudnya. Sehingga ada kesempatan Rasul dan para sahabatnya mencegat kafilah mereka. Kalau mereka bawa dagangan dari Syam atau dari Mekah, maka akan dicegat, akan diambil sebagai menuntut hak, bukan mencuri, tidak, bukan merampok, tidak. Rasul ingin mengambil hak yang sudah diambil mereka, karena harta para sahabat itu betul-betul dirampas gitu, seperti peristiwa Abdullah ibn Jahaz. Rumahnya dirampas, dijual, diambil uangnya, bisnisnya dihancurkan, diusir, dan begitu seterusnya kan. Kezaliman orang-orang musyrik itu sudah melampau, sehingga sudah sewajarnya Nabi ingin mengambil hak, bukan merampok, ingin mengambil hak. Dari sinilah kemudian akhirnya banyak terjadi peperangan-peperangan kecil, dan saya akan kisahkan secara ringkas. Peperangan Nabi SAW sebelum Badar itu ada 8 peperangan. Ringkas saja. Pertama, Sariyatul Abwa ataupun Sariyatul Wadan. Perang Abwa dan perang Wadan. Disebut Sariyah itu maksudnya ada peperangan itu yang tidak ikut serta Nabi di situ. Nabi tidak memimpin, itu disebut Sariyah. Tapi ada perang besar yang Nabi tidak ikut di situ pun disebut Sariyah, seperti umpamanya
perang apa itu? Perang Tabuk, ya kan? Ada yang mengatakan karena banyaknya pasukan, ada yang mengatakan karena Nabi SAW perang Mu'tah apa? Perang Mu'tah itu disebut peperangan, padahal Rasul tidak ikut di sini. Boleh jadi karena Nabi SAW diperlihatkan dari Madinah orang-orang yang mati syahid. Atau boleh jadi karena pasukannya besar sehingga disebut peperangan, itu bukan syariah. Tapi secara definisi kalau disebut syariah artinya peperangan yang Rasul tidak ikut terlibat di situ, tidak memimpin. Jadi diutus sahabat untuk memimpin. Lah kebanyakan peperangan-peperangan sebelum perang Badar itu adalah syariah. Walaupun ada beberapa peperangan yang dipimpin Nabi SAW, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, Sariyatul Abwa atau Sariyatul Wadad. Tidak terjadi peperangan. Dan orang-orang kafir Quraisy berhasil lolos. Sehingga tidak banyak cerita di sini. Kemudian yang kedua, Sariyah Ubaidah Ibnul Harith. Sariyah Ubaidah Ibnul Harith. Kenapa? Karena dalam peperangan ini Nabi SAW menunjuk Abdullah ibn Harith untuk menjadi pemimpin membawa 60 pasukan. Nabi SAW memerintahkan Ubaidah Ibnul Harith untuk memimpin 60 pasukan semua orang muhajirin, tidak ada orang Ansar. Karena yang punya kepentingan orang muhajirin kan, yang diambil-ambil hartanya itu. Lah ketika itu orang-orang musyrik dipimpin oleh Abi Sufyan pulang dari Syam. Ada yang mengatakan yang dipimpin oleh Ikrimah putra Abi Jahal, dan berjumpa di sebuah tempat namanya Rabiq As-Sahidi. Rabiq As-Sahidi. Lah ketika itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abi Sufyan ini ataupun Ikrimah bin Abi Jahal itu cukup banyak bawa pasukan. Biasa peperangan Islam itu kan kaum muslimin tak banyak jumlahnya kan, orang-orang musyrik banyak gitu. Jadi dia hanya 60 orang. Sementara Abi Sufyan ini membawa sekitar 200-an orang. Lah di sinilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla terjadi peperangan pertama dalam Islam. Tetapi tidak adu fisik, hanya lempar-lemparan panah saja. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai mengatakan, ana awal man ramas sahma fi sabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu pasukan yang ikut dalam peperangan ini. Dia mengatakan, demi Allah sayalah orang yang pertama kali melempar panah dalam Islam, katanya. Jadi tidak terjadi adu fisik, hanya lempar-lemparan panah gitu saja. Sehingga tidak ada korban di sini. Karena Abi Sufyan berhasil lolos dan kabur ke Mekah. Dan tidak ada ghanimah yang dibawa oleh Ubaidah Ibnul Harith ini. Cuman ada seorang sahabat namanya Utbah bin Ghazwan dan juga Miqdad Ibnul Aswad. Itu kan dua sahabat yang ketika itu belum hijrah karena lemah. Jadi akhirnya dia pura-pura ikut pasukan Abi Sufyan, padahal dia seorang muslim kan. Tiba-tiba di tengah jalan ketahuan keislaman keduanya, kemudian diikat. Lah saat terjadi perang panah itu, jadi Miqdad Ibnul Aswad dan Utbah ibn Ghazwan ini mengambil kesempatan saat orang-orang Quraisy sedang sibuk perang, dia melarikan diri. Kemudian bergabung dengan kaum muslimin dan hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini peperangan yang kedua. Peperangan yang ketiga, Sariyah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi peperangan dipimpin oleh Asadullah, singanya Allah, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Diutus oleh Nabi SAW ke sebuah tempat namanya Siful Bahri, dekat dengan Laut Mati, mendekati kota Syam. Lah Hamzah bin Abdul Muttalib ini membawa 30 pasukan dari kalangan muhajirin. Sementara orang-orang musyrik kafilah dagang itu
dipimpin oleh Abu Jahal langsung dengan membawa 300 pasukan. Bayangkan Hamzah hanya 30 pasukan, sementara Abu Jahal membawa 300. Saking takutnya Abu Jahal mau berniaga kan, takut diserang, makanya bawa anak buah banyak dia. Premannya banyak dibawa dia, hampir 300 orang mau jaga saja. Lah berjumpalah akhirnya di sini, di sebuah tempat namanya Al-Ishi, di daerah namanya Juhainah. Disitulah kemudian mereka hampir bertempur. Masalahnya ada seorang laki-laki dari orang tempatan situ, namanya Majdi ibni Amrin al-Juhani, berusaha untuk mereda, jangan sampai perang ini di tanah saya, kalian berjumpa di tanah saya, di negeri saya, jangan perang kalian. Jadi dilerai oleh siapa? Majdi ibn Amr al-Juhani, sehingga tidak terjadi adu fisik, tidak terjadi perang di sini. Akhirnya Hamzah pulang ke Madinah, Abu Jahal pun pulang ke Mekah, nggak terjadi apa-apa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun tidak terjadi peperangan, ikhwan, ini cukup kemudian menjadikan mental orang-orang musyrik itu kecut, takut. Padahal Hamzah hanya bawa 30 orang tuh. Abu Jahal bawa 300 orang. Tidak terjadi peperangan karena keburu dilerai oleh penduduk tempatan gitu ya. Tapi bekasnya betul-betul mengakar dalam hati orang-orang musyrik itu, ketakutan yang luar biasa. Dan ini bisa kita lihat dari ceramahnya Abu Jahal setelah tragedi ini. Jadi ketika Abu Jahal pulang ke Mekah, dikumpulkan orang-orang. Saya baca ceramahnya dulu. Kata Abu Jahal, ya ayyuha Quraisy, inna Muhammadan qad nazala fi Yathrib. Hei orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad sudah tinggal di kota Yathrib. Wa qad arsala tala'iahu innama yuridu an yusiba minkum sayyi'an fahdharu an tamurru alaihi au an tuqaribuhu. Sesungguhnya Muhammad, kata Abu Jahal, sudah mengutus para pengintai-pengintainya, dan dia menginginkan dengan para pengintainya itu keburukan kepada kalian. Hati-hati kalian, katanya. Hati-hati kalau kalian mau dagang cari rute ke Madinah itu, hati-hati, jangan jalan sembarang jalan, katanya. Makanya Abu Jahal mengatakan, fahdharu, hati-hati kalian, antamurru alaihi, untuk lewat di mana Muhammad ada di situ, au antuqaribuhu, ataupun lewat di mana dekat dengan Muhammad ada di situ, katanya. Saking takutnya Abu Jahal. Kalau bisa cari jalan lain, itu kan menunjukkan penakut namanya. Kalau penakut kan biasa cari jalan lain kan itu ya. Kalau antum takut Tami yang lewat sini, antum lewat sana kan, itu namanya penakut kan gitu. Ya. Kemudian kata Abu Jahal, wa anna Muhammadan kal asadil dhari. Ingat, Muhammad itu seperti singa yang buas. Wa innahu hanikun alaikum, dan dia sangat dendam kepada kalian, katanya. Kenapa? Wa qad nafaitumuhu nafyal kirdani anil manasik. Karena kalian sudah mengusir dia seperti mencabut kutu dari sanamnya unta, katanya. Seperti mengambil kutu dan melemparkannya dari unta. Kemudian kata Abu Jahal, wallahi innahu la saharatun, demi Allah si Muhammad itu pakar sihir, katanya. Wallahi ma ra'aitu qattun, wallahi ma ra'aituhu qatt min ashabihi illa wa ma'ahu syayatin. Demi Allah, kata dia, tidaklah aku melihat dia dan para sahabatnya kecuali dikelilingi oleh setan-setan, katanya. Kemudian kata Abu Jahal, wa qad araftum anna ma'ahu bani Qailah innahum aduwwun ista'ana bi aduwwihi. Dan kalian tahu bahwa sekarang
Muhammad bersama Bani Kailah, maksudnya bersama suku Khazraj dan Aus, dan mereka saling bekerja sama. Hati-hati kalian, kata. Lihat, kata-kata Abu Jahal ini menunjukkan apa? Pengecutnya Abu Jahal, kan? Dan perasaan takutnya orang-orang musyrik kepada Nabi SAW dan para sahabat. Dan ini persis seperti sabda Nabi SAW apa? Nusirtu birru'bi masirata syahri. Allah tolong kepadaku, kata Rasul, di mana Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi Rasul baru jalan saja orang sudah takut. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dengan ditanamkan perasaan takut kepada musuh-musuhku perjalanan 1 bulan. Walaupun Nabi tidak bawa pasukan, berjalan sendiri tanpa pedang, mereka sudah takut. Dan itu bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, ada namanya Sariyatu Buat atau perang Buat, Ghazwatu Buat, terjadi di Gunung Juhainah. Ketika orang-orang musyrik itu keluar dipimpin oleh Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal yang menyiksa Bilal, namanya Umayyah ibn Khalaf. Dan mereka membawa 100 pasukan. Lah di sini Masya Allah Nabi SAW keluar sendiri. Di sini langsung dipimpin Nabi ini. Dalam perang Buat ini Nabi langsung yang keluar. Dan inilah peperangan di mana jumlah kaum muslimin lebih banyak dibandingkan jumlah orang kafir. Karena Rasul bawa 200 pasukan. Sementara kafilahnya Umayyah ibn Khalaf ini 100 pasukan. Berarti 1 lawan 2. Kan itu ya. Mereka 100, kita 200. Tapi sayang ini pun tidak terjadi peperangan. Mereka keburu kabur. Ya. Dan Rasul tidak mendapatkan apa-apa. Ya, pulang kembali ke Madinah. Kemudian setelah itu yang nomor 5 ada namanya Sariyatu Al-Usairah. Sariyatu Al-Usairah. Al-Usairah ini dikenal bahwa ini pun dipimpin Nabi SAW, tetapi sayang juga ini tidak terjadi peperangan. Rasul tidak mendapatkan ganimah, tetapi Rasul diminta untuk mengislah kabilah Bani Mudhij. Ketika itu ada masalah, Rasul mengislah mereka, kemudian pulang ke kota Madinah. Kemudian yang nomor 6 ada namanya Sariyah Sa'd bin Abi Waqqas, karena di Sa'd bin Abi Waqqas ini yang memimpin Sariyah ini, ditunjuk oleh Nabi SAW membawa 80 pasukan. Tetapi sayang juga tidak terjadi peperangan, sehingga tidak dapat apa-apa. Kemudian yang nomor 7 ada namanya Sariyatul Badril Ula, perang Badar pertama. Dan ini bukan perang Badar besar, tidak, ini perang Badar kecil. Kenapa disebut perang Badar yang pertama? Karena terjadi di sebuah tempat namanya Safawan. Dan Safawan itu dia di sekitar lembah samping Mantikotu Badrin, artinya daerah Badar, masih masuk ke daerah Badar itu. Tetapi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada yang mengatakan bahwa Ghazwatul Badar yang pertama ini Nabi SAW memimpin langsung, tapi bukan untuk mencegat kafilah orang Quraisy, tidak. Peperangan Safawan ini karena ada seorang laki-laki namanya Qurz Ibn Jabir Al-Fihri. Qurz ini kurang ajar dia mencuri kambing-kambingnya kaum muslim. Dari penangkaran-penangkaran kambing itu dicurinya. Maka kemudian tersebar isu oleh Rasul, diikuti itu. Kemana Qurz itu? Tapi kemudian setelah berhasil mengambil hartanya kembali, Qurz ini berhasil lari dan tidak ketangkap oleh Nabi. Tapi belakangan dia masuk Islam dan mati syahid di Fatu Mekah. Ya. Ini namanya perang Badar yang pertama, yang nomor 7.
Kemudian yang nomor 8, ini yang cukup menarik kita ceritakan yang 8 ini, karena ada 2 kesulitan dalam perang yang ke-8 ini, namanya perang Sariyah Abdullah ibn Jahas. Karena yang memimpin perang Abdullah ibn Jahas. Kesulitannya 3. 1, berkenaan dengan tempat. 2, berkenaan dengan waktu. 3, berkenaan dengan jumlah. Ini kesulitan peperangan ini. Pertama, berkenaan dengan tempat, karena biasanya kalau Nabi SAW mengutus Sariyah atau dipimpin sendiri, itu tidak jauh-jauh dari Madinah, atau paling jauh itu mungkin mengarah ke Syam. Ini Sariyah Abdullah ibn Jahas ini, atau disebut dengan peperangan Nakhlah, itu mendekati Mekah, artinya mendekati sarang musuh gitu ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa jarak peperangan Nakhlah ini antara Mekah itu cuman berjarak 84 kilo saja, itu tempat Nakhlah dengan Mekah itu. Nggak jauh tuh. Sempat ketahuan sama Abu Jahal, habislah kan gitu ya. Karena itu sarangnya di situ kan itu. Biasanya kalau peperangan sebelumnya ya dekat-dekat Madinah atau ke arah Syam. Ini pula mengarah ke Mekah. Nakhlah ini. Ini kesulitan yang pertama, tempat. Apalagi jarak dari Madinah ke Nakhlah ini mau menempuh perjalanan sekitar 500 km. Jadi berhari-hari gitu baru sampai di situ gitu. Nggak bisa, karena kan mereka paling tinggi jalan kaki atau naik unta kan itu. Kalau perjalanan jauh kan nggak bisa pakai kuda, harus naik unta. Dan kalau selamatnya jalan kaki kan. Masalahnya di sini Nabi SAW ketika itu memerintahkan Abdullah ibn Jahas itu bukan secara lisan, tapi perintahnya itu secara tulisan lewat surat. Ya, Nabi SAW membuat surat perintah, ya, super semar atau apa, surat perintah. Ya. Dan surat perintah perang ini tidak boleh dibuka kecuali setelah lewat 2 hari. Jadi jalan dulu 2 hari, baru boleh dibuka, baru boleh dibacakan ke pasukan. Surat perintahnya itu. Akhirnya kemudian setelah berangkat menuju Nakhlah 50 km dari Mekah ini, setelah 2 hari lewat baru kemudian dibacakan surat itu. Apa isi surat itu? Isi surat ini Nabi SAW menulis dalam surat itu, setelah menyebutkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Abdullah ibn Jahas mengatakan, aku akan bacakan surat Nabi untuk kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani alla ukriha ahadan alal khuruji ma'i. Sesungguhnya dalam isi surat ini, kata Abdullah ibn Jahas, Rasul memerintahkan aku untuk tidak memaksa siapapun untuk ikut perang bersamaku. Barang siapa yang ingin mati syahid, silahkan bergabung. Barang siapa yang takut mati syahid, silahkan pulang. Tetapi wa inni madin li amri Rasulillah, saya akan tetap berangkat karena ini perintah Rasulnya. Subhanallah, tidak ada satupun para sahabat kecuali siap mati syahid. Padahal satu, tidak ada perintah perang, kan pilihan. Ya, Rasul tidak boleh memaksa aku, kata Abdullah bin Jahas, untuk ikut perang. Mau pulang silahkan, gabung juga silahkan. Artinya belum ada kewajiban kan? Karena ini daerahnya rawan. Bayangkan masuk ke perbatasan Mekah, itu sarangnya musuh gitu kan. Kemudian juga kalaupun mereka tidak ikut perang nih, Rasul tidak mengatakan munafik dia, karena di dalam suratnya nggak ada kata-kata seperti itu. Tapi karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat mereka siap berjumpa dengan musuh, siap tempur. Semangatnya para sahabat luar biasa. Akhirnya berangkatlah Abdullah ibn Jahas. Kemana? Ke Nakhlah, 50 km, dekat sekali dengan kota Mekah itu, di perbatasannya. Ini kesulitan pertama, karena tempatnya itu mendekati sarang musuh.
Yang kedua, secara jumlah Abdullah ibn Jahsh cuma membawa 8 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar merojihkan 8 orang. Jadi pasukannya cuma 8 orang saja, tidak banyak. Sementara kalau di Mekah ya itu geng-gengnya Abu Jahal semua ya ribuan kan gitu ya. Kalau seandainya ketahuan gak akan balik kecuali nama tuh, disarang musuh. Jadi kesulitan yang kedua di waktu. Kenapa? Karena pengutusan Nabi SAW itu di bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu masuk pada Ashhurul Hurum. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan surah At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Jadi dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan 4 bulan hurum, 4 bulan mulia. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Rajab masuk. Artinya di 4 bulan ini tidak boleh perang. Sepakat orang Arab tidak boleh perang. Walaupun anaknya mati, bapaknya dibunuh, tidak boleh dendam sampai lepas bulan Hurum baru perang. Nah, gitu ya. Itu kesepakatan orang Arab. Ashurul Hurum itu tidak boleh ada perang. Rasul pula mengutus di bulan Rajab. Tetapi ikhwatu fiddin, Nabi SAW mengutus itu bukan untuk beradu fisik, tidak. Tugas yang disampaikan Rasul dalam surat itu, Rasul hanya mengatakan kepada Abdullah ibn Jahsh ini adalah disuruh mengintai saja. Jadi tujuannya adalah disuruh mengintai. Kalau ada umpamanya orang-orang Quraisy nih yang mau dagang rombongan ke Madinah, nanti kasih tahu. Ya. Jadi hanya disuruh mengintai saja, tidak disuruh perang. Masalahnya ada masalah lain. Ya. Jadi ketika kemudian Abdullah ibn Jahsh ini sudah sampai di Nakhlah tuh, sedang sembunyi tuh, intai. Datang kafilah orang-orang musyrik keluar. Dan jumlahnya tidak banyak, cuma 6. Dia 8, ini 6. Mesti kalah jumlah, menang jumlahnya kita kan. Ini bawa 8 orang, ini 6 orang keluar bawa dagangan. Udah keluar dari Haram. Apa namanya? Pulang ke Mekah dari Syam. Abdullah ibn Jahsh ini bingung mau diserang Rajab. Dan ini Ashurul Hurum. Tak diserang, nunggu kemudian kita ikuti, sempat selesai Rajab masuk ke Mekah, sama aja bunuh diri. Masuk ke sarang musuh. Jadi bingung dia. Akhirnya Abdullah ibn Jahsh ini terpikir dengan perbuatan orang-orang musyrik yang sudah mengambil rumahnya, merampas kebunnya, menjual, merusak bisnis, apa, terpikir semua masa dulunya tuh. Dendamnya keluarlah akhirnya lah. Jadi dia beristihad, apa yang saya lakukan kepada dia sekarang ini tidak lebih parah daripada mereka melakukan kepadaku. Karena Abdullah ibn Jahsh ini orang yang paling dizalimi masalahnya oleh orang-orang Quraisy Mekah itu. Ya wajar akhirnya kan dendamnya keluar kan gitu, karena di antara semua sahabat itu dia paling banyak dizalimi. Ketika di akhir-akhir bulan Rajab diserang, betul-betul diserang. Akhirnya berhasil membunuh 1 orang, Amr ibn Damrah, dibunuh. Dan itulah kematian pertama dalam Islam, dalam jihad, di mana pasukan Abdullah ibn Jahsh membunuh musuh. Itulah pertama kali membunuh orang dalam jihad. Yang kedua menawan 2 orang, dan itulah 2 tawanan pertama dalam Islam. Sementara yang lainnya lari. Kemudian hartanya diambil secara sempurna, diboyong ke Madinah. Ya. Masalahnya, ini yang kabur nih, berhasil masuk kota Mekah, ngelapor ke Abu Jahal CS bahwa mereka kemudian dirampas hartanya, dibantai 1 orang, dan ditawan 2 orang. Kemudian bulan Hurum belum keluar, bulan Rajab belum keluar, peristiwanya di akhir-akhir bulan Rajab. Akhirnya jadi kesempatan Abu Jahal untuk apa? Menyebarkan berita. Lihat, Muhammad
mengutus pasukannya untuk berperang di bulan yang kami semua sepakat orang Arab tidak boleh perang. Dan isu seperti ini membahayakan, merugikan Rasul. Kenapa? Nanti kabilah-kabilah Arab yang di sekitar Madinah tuh, yang tadinya pro Nabi bisa saja kemudian pro sana gitu. Itulah Abu Jahal cerdasnya. Dibuatlah berita ke sana kemari. Ya, kalau di zaman itu ada YouTube, langsung dibuatkan podcast gitu kan. Langsung disebarkan lewat TikTok dan yang lainnya kan. Tapi kan ya begitu disebar ke sana kemari, sehingga membuat sedih Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memerintahkan perang kan. Rasul itu hanya memerintahkan untuk mengintai saja. Jadi ini pandai-pandai Abdullah bin Jahal saja ceritanya ini. Dia nyerang, bunuh orang, dapat 2 tawanan, bawa harta banyak ke Madinah kan itu. Makanya ketika Rasul melihat Abdullah bin Jahal bawa tawanan, Rasul tawakuf dengan tawanan itu. Karena belum ada wahyu masalahnya. Kemudian harta rampasan perang juga tidak berani diambil karena belum ada wahyu. Masalahnya karena mendapatkan tawanan dan harta ghanimah itu peperangannya di bulan Rajab. Itu masalahnya. Kalau di bulan yang lain selain bulan haram ya sudah diambil kan. Masalahnya di bulan haram. Akhirnya kemudian para sahabat banyaklah menyalahkan Abdullah ibn Jahas ini, otomatis kan. Gara-gara kamu disalahkan oleh para sahabat. Nabi pun nyalahkan dia. Aku perintahkan untuk ngintai kok pula bantai orang gitu kan maksudnya. Sampai akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya turun jawabannya. Turun ayat. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ali minhu akbar indallah ila akhiril ayat. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad soal kemuliaan bulan hurum. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Qul, katakan ya Muhammad bahwa orang yang berperang di bulan itu adalah sebuah dosa besar. Tak boleh. Sebuah dosa besar. Tetapi bagaimana dengan kondisi Abdullah bin Jahas? Ikhwan, kalau ada orang yang tidak suka dengan Islam, pasti mereka akan melihat sisi negatifnya saja kan. Sisi negatif lawannya, tidak melihat lawan lainnya. Oh lihat, Muhammad kok melanggar bulan hurum, memerintahkan pasukan untuk perang, padahal ini kesepakatan bangsa Arab. Tidak boleh perang, apa-apa ini kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu pasti dengan bentuk keadilan, tidak membicarakan satu sisi tetapi membuat keseimbangan. Dibandingkan dilakukan apa yang dilakukan Abdullah ibn Jahas dengan menyerbu satu kafilah itu tidak seberapa dengan apa? Kejahatan orang-orang Quraisy yang sudah membantai sahabat, membunuh para sahabat, menyiksa Bilal, menyiksa Khabbab, kemudian mengusir sampai ke Habasyah, sampai kemudian ke Madinah, disakiti, dihina, digibah, macam-macam kan. Dengan kejahatan mereka itu, dengan apa yang dilakukan Abdullah bin Jahas itu tidak seberapa. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan, innal ladzina amanu. Allah turunkan untuk Abdullah bin Jahas ini. Setelah ayat tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, maksudnya Abdullah bin Jahas dan pasukannya itu. Walladzina hajaru, dan mereka orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka orang yang jihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang meminta rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosanya Abdullah bin Jahas. Datang jawaban di sini bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Jahas itu tidak ada masalah kan itu dibandingkan dengan kejahatan orang-orang Quraisy. Makanya akhirnya Rasul menetapkan sebagai tawanan dan ghanimahnya diambil, dan kebaikan Rasul membayar diat kepada orang yang dibunuhnya 100 ekor unta.
Karena ketika itu belum ada jawaban kan. Sementara ada yang dibunuh. Akhirnya terpaksa Rasul mengirim diat dari Madinah ke Mekah 100 ekor unta ke keluarga yang meninggal itu. Ya kan? La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah 8 peperangan terjadi sebelum perang Badar. Lah baru kemudian, kenapa kemudian tercetus perang Badar pertama, di perang besar pertama dalam Islam? Maka disebut Yaumal Furqan. Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda, hari di mana dua pasukan besar berjumpa gitu. Dan ingat, dalam perang Badar ini sebenarnya Nabi SAW tidak ada keinginan untuk menghadapi pasukan sebanyak itu dari orang-orang Quraisy, tidak. Karena tujuan perang itu bukan ke Badar sebenarnya, tetapi apa? Menghadang kafilah Abi Sufyan. Karena mereka mendengar Abi Sufyan ini bawa dagangan banyak dari Syam menuju Mekah. Maka Nabi SAW langsung memimpin pasukan sebanyak 314 orang. Persis seperti jumlah tentara Talut ketika melawan Jalut. 314 orang. Sementara pasukan musuh itu 1000 lebih kan. 1000 lebih. Tetapi ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau zaman dulu satu orang itu kalau menghadapi pasukan lebih daripada 2, maka lebih daripada 1 lawan 5 dulu kan, atau 1 lawan 5, itu tidak boleh lari. Kecuali kalau seandainya lebih daripada 5 boleh lari. Tapi Allah mengatakan, wal ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Tapi Allah tahu kelemahan kalian. Kalau kalian bawa 100 pasukan, yang dilawan 200 pasukan, berarti jatuhnya 1 lawan 2. Maka itulah musuh maksimal yang diterapkan dalam Islam sampai sekarang. Jadi kalau antum perang, musuhnya 2 orang, antum tidak boleh lari. Kalau lari dosa besar, namanya lari dari peperangan gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2, musuhnya 4, boleh antum lari. Paham ya maksudnya? Ya. Jadi ada jumlah maksimal kita itu menghadapi musuh. Jadi kalau musuhnya 2, nggak boleh lari. Lari masuk pada ayat hadis tentang dosa besar lari dari peperangan. Tapi kalau 3 orang musuhnya, ambil aja kaki 1000. Ya. Boleh, dan tidak dikatakan lari dari peperangan. Kenapa? Karena sudah di luar limit kan itu ya. Cuman jatahnya 2 saja, antum boleh bantai itu. Kalau 3 boleh lari lah kan gitu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dalam peperangan gitu maksudnya. Kembali ke kisah. Jadi Nabi SAW membawa 314 orang ini mau menghadang Abi Sufyan. Cerdas pula Abi Sufyan ini. Tentu kan para sahabat dengan terlaluinya 8 peperangan itu kan sudah tertempa gitu bahasanya ya. Sudah pernah menghadapi musuh walaupun kebanyakannya tidak terjadi perang gitu. Tetapi kan walaupun demikian kan sudah terlatih, sudah bisa lagi tahu strategi perang kan, karena sudah 8 kali masalahnya. Abi Sufyan ini cerdas orang. Karena sudah terbiasa dihadang kawan-kawannya, jadi dia tahulah. Akhirnya kemudian dia pun membuat taktik ya strategis. Rupanya bocorlah pasukan Nabi SAW ke telinga Abi Sufyan ini. Tahu kalau dia mau ditangkap, mau diserang, mau diambil hartanya. Cerdas Abi Sufyan. Dia menyewa 1 orang penunggang kuda tercepat kala itu, namanya Dhamdham. Ya, Dhamdham itu nama orangnya itu. Penunggang kuda. Pokoknya disewa mahal supaya memberitahu Abu Jahal yang ada di Mekah bahwa harta-harta mereka yang dibawa oleh Abi Sufyan akan diambil oleh Muhammad dan pasukannya. Rupanya subhanallah, sebelum pasukan Rasul mendekati Abi Sufyan, Dhamdham sudah sampai di Mekah dulu. Abu Jahal marah. Disitulah Abu Jahal menggerakkan semua pasukan, bahkan dipaksa semua anak muda harus ikut, kalau tidak diancam. Harus ikut semua. Ya.
Makanya yang terlibat banyak anak-anak muda, terpaksa mereka harus ikut. Salah satu yang ikut siapa? Suami Zainab, putri Nabi SAW. Siapa namanya? Abul As ibn Rabi. Abdullah ibn Rabi masih kafir, suaminya daripada Zainab putri Nabi. Dan Zainab ketika itu tidak ikut hijrah, ikut suaminya. Dia sudah minta izin tidak ikut hijrah, terpaksa ikut suaminya karena cintanya dengan suami. Akhirnya Abul As pun mau tidak mau harus terlibat juga dalam pasukan Abu Jahal. Yang dilawan siapa? Mertuanya Nabi SAW. Di sana Zainab sedih, tiap malam dia menangis. Akhirnya dia terus berdoa kepada Allah, Allahumma ansur li abi wahfan li zawji. Ya Allah, tolonglah bapakku tapi tolong jaga pula suamiku, katanya. Aku tidak mau anak-anakku jadi yatim. Terus berdoa seperti itu. Makanya ketika betul-betul terjadi perang Badar, dimenangkan kaum muslimin, betul-betul Abul As dijaga oleh Allah, tidak mati kan, cuman tertawan itu saja. Akhirnya ditebus oleh Zainab dengan kalung hadiah daripada Khadijah, tapi dikembalikan lagi oleh Nabi SAW, dan Abul As dibebaskan dengan syarat, karena sudah turun ayat tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan perempuan muslimah. Syaratnya kau boleh pulang tapi kembalikan putriku ke Madinah. Ya. Intinya bahwa ketika Abu Jahal ini dapat laporan dari Dhamdham, disitulah dia memaksa semua anak-anak muda Quraisy terlibat, berangkat semua ke Badar. Berangkat mereka ke Badar. Lah dari sinilah maka perang tersebut kemudian disebut perang Badar, karena tempatnya di Badar. Subhanallah. Nabi SAW ini malam-malam dia berdoa kepada Allah, manusiawilah. Dia sudah dapat berita dari intelnya bahwa pasukan Abu Jahal banyak, sementara dia melihat pasukan dia sedikit. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, istighatsah, dan mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, nggak ada orang nyembah kamu lagi. Terus berdoa sampai ridaknya terbang, diambil oleh Abu Bakar. Hasbuka, hasbuka, cukup wahai Rasul berdoamu. Tiba-tiba Rasul tersenyum dan mengatakan, absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah, malam ini Allah turunkan 1000 malaikat. Diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berperang, karena ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, permasalahan Rasul dengan orang-orang Quraisy itu tidak berhenti, di mana orang-orang Quraisy itu tetap menanamkan permusuhan dengan Nabi. Padahal Rasul sudah hijrah, sudah tidak tinggal di Mekah lagi kan. Tapi karena orang-orang kafir Quraisy terus merongrong Nabi dan para sahabat Nabi, makanya kemudian terjadilah pensyariatan kital, perang. Pemimpin Ansar namanya Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, atau Sa'd bin Mu'adz, afwan, salah satu pemimpin daripada pemimpin Ansar dari kabilah Aus, melaksanakan haji atau umrah menuju Mekah. Kita tahu bahwa Sa'd bin Mu'adz ini berteman baik dengan Abu Safwan Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ataupun kunyahnya Abu Safwan. Lah Abu Safwan sendiri atau Umayyah ibn Khalaf adalah pembesar dari pembesar Quraisy, sama dengan Abu Jahal dan yang lainnya. Tetapi semasa jahiliyah, Abu Safwan Umayyah ibn Khalaf ini apabila berdagang menuju Syam, maka terkadang singgah di rumah pemimpin Ansar namanya Sa'd bin Mu'adz di zaman jahiliyah, sehingga pertemanannya itu masih ada walaupun Sa'd bin Mu'adz sudah masuk Islam. Sehingga ketika Sa'd bin Mu'adz ini berangkat ke Mekah untuk umrah, dia singgah di rumah Umayyah ibn Khalaf, bahkan diantar umrah oleh Umayyah ibn Khalaf.
ketika dua-duanya sedang tawaf berjumpa dengan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kemudian mengancam Sa'ad ibn Mu'adz dan mengatakan, "Ama wallah laula annaka ma'a bis Safwan ma raja'ta ila ahlika salimah." Sa'ad, untung kau umrah sama Umayyah ibn Khalaf. Coba kalau engkau umrah sendirian, maka engkau tidak akan kembali kepada keluargamu dengan selamat. Perkataan Abu Jahal kepada Umayyah ibn Khalaf ini, Abu Safwan ini, ataupun perkataan Abu Jahal kepada Sa'ad ibn Mu'adz ini tentu ancaman kepada kaum muslimin. Padahal kaum muslimin sudah berada di Madinah. Apalagi Sa'ad ibn Mu'adz bukan orang Mekah, dia orang Madinah, hanya datang untuk umrah. Tapi karena dia masuk Islam, masuk ke agama Nabi SAW, Abu Jahal masih tetap melakukan permusuhan, mengancam orang-orang Madinah yang umrah ke Mekah, diancam nyawanya. Sehingga kemudian ada beberapa orang-orang Quraisy itu yang kemudian juga melakukan pembunuhan dan pembakaran beberapa kampung-kampung di dekat Yathrib yang dihuni oleh kaum muslimin. Dari sinilah maka kemudian masih nampak permusuhan antara orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW yang sudah menetap di Madinah. Ditambah-tambah kemudian kaum muslimin mendengar bahwa ada rombongan dagang yang dipimpin oleh Abi Sufyan ibn Harb menuju Syam, membawa dagangan penduduk Mekah yang sangat banyak sekali, dan tidak bawa pasukan kecuali hanya 40 orang saja. Nabi mendengar, maka Nabi SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, terutama orang-orang muhajirin, untuk merampas harta Abi Sufyan. Bukan tidak ada alasan, karena ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, harta mereka kan dirampas orang-orang Quraisy. Rasul ingin mengambil hak kembali. Ingat satu kisah yang ma'ruf dari sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini orang Romawi. Dia hijrah dari Romawi ke Mekah hanya ingin beriman dengan Nabi akhir zaman, karena dia mendengar dari uskup-uskup di sana bahwa akan muncul seorang Nabi. Berangkatlah Suhaib Ar-Rumi dari Romawi menuju Mekah, dan belakangan berjumpa dengan Rasul dan masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi ini orang kaya, pandai berdagang. Lambat laun tinggal di Mekah itu rupanya menjadikan dia orang kaya di Mekah. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dihadang oleh tentara Quraisy di jalan. Kemudian terjadi perundingan. Kalau seandainya Suhaib Ar-Rumi mau menyerahkan seluruh hartanya, dia boleh pergi ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun. Akhirnya kemudian Suhaib Ar-Rumi, daripada nyawanya terancam, diberikan semua kekayaannya kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya dia berangkat tanpa harta dari Mekah ke Madinah, padahal orang kaya tuh. Jibril datang kepada Nabi SAW memberitahu bagaimana Suhaib Ar-Rumi sudah mengorbankan hartanya. Ketika sampai saja Suhaib ke Madinah, apa Rasulullah mengatakan? Arabiha bai'u Abi Yahya. Semoga beruntung jual belimu wahai Abi Yahya, karena dia menyerahkan seluruh kekayaannya kepada orang-orang Quraisy, dan dia rela berkorban tanpa harta menyusul Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia sudah berjual beli dengan Allah. Makanya Rasul mengatakan Arabiha bai'u Abi Yahya. Semoga Allah memberikan keuntungan atas jual beli Abi Yahya, maksudnya Suhaib Ar-Rumi. Dari kisah Suhaib Ar-Rumi ini mengetahui bahwa banyak harta-harta para sahabat dirampas.
oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Makanya ketika Rasul mendengar Abi Sufyan membawa dagangan dari Quraisy dengan dagangan yang sangat banyak dan pengawalnya tidak banyak, hanya 40 orang, maka Rasul pun mengumpulkan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Tujuannya untuk mengambil hak, merampas dagangan Abi Sufyan yang sudah diambil sebelumnya harta kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah penyebab terjadi perang Badar. Penyebab kenapa sampai terjadi perang Badar karena ini. Abi Sufyan ini sebelum masuk Islam tentunya ya. Nanti Abi Sufyan kan belakangan masuk Islam juga, tapi jauh hari setelah Fathu Mekah. Abi Sufyan ini orang cerdas. Dia orang kaya, orang cerdas, orang berpendidikan gitu kan. Dia tahu bahwa pasti perjalanannya penuh dengan risiko. Karena bagaimanapun, mau tidak mau, setiap orang yang dagang dari Mekah menuju Syam harus lewat Madinah masalahnya. Karena tidak ada jalan lain. Sehingga Abi Sufyan ini mengirim mata-mata. Dikhawatirkan akan terjadi apa-apa dengan dagangannya. Lah mata-mata Abi Sufyan mendengar bahwa Nabi SAW bergerak dan pasukannya untuk menyerang dirinya dan mengambil hartanya. Akhirnya kemudian Abi Sufyan ini langsung mengirim seorang laki-laki yang sangat cepat dalam berkuda, namanya Dhamdham. Dhamdham ini diutus oleh Abi Sufyan untuk berangkat ke Mekah memberitahu siapa? Abu Jahal, bahwa dia akan diserang oleh Rasul dan para sahabatnya. Maka ketika Abu Jahal mendengar bahwa Abi Sufyan akan diserang sementara harta-harta mereka dititipkan kepada Abi Sufyan untuk dijual belikan di Syam, marah Abu Jahal. Maka Abu Jahal akhirnya menggerakkan pasukan untuk berperang melawan Rasul. Bangkitlah 1000 pasukan dan 200 penunggang kuda dengan lengkap senjata-senjata mereka, bergerak dari Mekah menuju Yathrib ataupun Madinah. Di sisi lain Nabi SAW pun mengirim mata-mata, sama-sama mengirim mata-mata gitu. Mata-mata Nabi SAW atau jasus juga mendengar bahwa ada pergerakan dari Mekah. Pasukan yang sangat besar, 1000 orang dengan 200 berkuda dan senjata lengkap. Sementara Nabi SAW ketika itu jumlahnya tidak banyak. Ada yang mengatakan tentara Nabi SAW jumlahnya hanya 314 orang, sama dengan tentara Talut ketika melawan Jalut, hanya 314 orang sampai 340-an, antara sekitar itu, dan 2 penunggang kuda serta 60 ekor unta. Karena memang Rasul itu niatnya kan bukan untuk perang, niatnya hanya untuk mengambil hartanya Abi Sufyan sebagai timbal balik karena orang-orang Quraisy sudah mengambil hak kaum muslimin. Subhanallah. Ketika mendengar pergerakan itu, maka Nabi SAW kemudian mengajak musyawarah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Rupanya pasukan dalam perang Badar itu lebih banyak orang-orang Ansar dibandingkan orang-orang Muhajirin. Padahal yang punya kepentingan siapa? Muhajirin kan? Tapi karena solidaritas yang sangat kuat, justru orang Ansar lebih banyak pasukan yang ingin ikut perang dalam Badar dibandingkan orang-orang Muhajirin. Lihat bagaimana kekuatan persaudaraan orang-orang Ansar terhadap Muhajirin, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi SAW tidak membawa pasukan banyak? Karena sekali lagi niatnya bukan untuk perang, sehingga Rasul tidak mewajibkan para sahabat untuk ikut. Sementara orang-orang Mekah ini memang diwajibkan perang sama Abu Jahal kan itu, sehingga semua kabilah terlibat kecuali Abu Lahab. Nggak ikut dia, pengecut Abu Lahab. Tetapi dia menyewa preman-preman untuk menggantikan dirinya
dan kabilah Bani Adi tidak ikut, kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi selain ini semua kabilah Quraisy ikut, termasuk yang ikut di dalamnya adalah menantu Rasul, ikut dalam barisan Abu Jahal. Siapa? Abul As ibnu Rabi, suami daripada Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut terlibat karena ketika itu masih kafir, dipaksa ikut perang sehingga Zainab itu ketar-ketir namanya memerangi bapaknya. Yang satu dia melihat suaminya, sisi lain harus melihat ayahnya. Dua-duanya khawatir kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa secara kekuatan dari pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang ketiga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang keempat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ini pemimpin-pemimpin Islam dalam perang Badar. Adapun dari kubu orang-orang Quraisy, pertama Abu Jahal Amr ibn Hisham atau dikenal dengan Abul Hakam, kemudian Utbah ibn Rabi'ah, kemudian Umayyah ibn Khalaf. Kemudian secara kekuatan pasukan, kaum muslimin hanya membawa 314 orang sampai 340 orang dan 2 kuda, 2 penunggang kuda. Sementara dari pihak orang-orang Quraisy 1000 pasukan dan 200 penunggang kuda. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan. Justru yang syahid dari kaum muslimin hanya 14 orang, tetapi yang mati konyol dari orang-orang kafir sebanyak 70 mati dan 70 tertawan. 70 mati dan 70 tertawan. Bagaimana kisah peperangannya? Ini yang menarik kita akan kaji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu sebab kenapa terjadi peperangan, jadi sebabnya sekali lagi ingin mengambil harta Abi Sufyan, tetapi malah terjadi peperangan. Perang ini disebut Badar. Kenapa disebut Badar? Badar itu satu tempat yang di situ banyak sumur, di situ banyak pohon kurma, di situ banyak pohon-pohon yang lainnya, dan ada beberapa rumah yang tinggal di situ, sementara dikelilingi oleh bukit dan gunung. Ya mungkin semacam tempat istirahat lah, kalau kita ini mungkin mau rekreasi gitu ya, tempat-tempat rekreasi kan, memang tempatnya nyaman gitu ya, karena di situ banyak sumur, sementara di sana kan memang susah air gitu ya. Di situ banyak pohon kurma, ada pohon-pohon lain, ada beberapa rumah dikelilingi bukit gitu kan. Dan itu memungkinkan kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya berhasil mengepung Abi Sufyan, mereka tidak bisa kemana-mana, kan dikelilingi bukit masalahnya. Tapi karena Abi Sufyan cerdas, dia kemudian rutenya dipalingkan tidak ke situ tetapi lewat ke pinggir lautan, makanya dia selamat, sehingga dagangan tidak sampai kemudian diambil oleh Rasul dan para sahabatnya. Yang ada kemudian datang pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nabi SAW sebelum perang bermusyawarah dengan para sahabatnya. Di antaranya adalah Nabi SAW meminta pendapat orang-orang Ansar, karena kalau orang Muhajirin itu kan tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya kan? Mereka sudah lelah mengikuti Rasul, bagaimana hijrah mereka ke Habasyah, kemudian hijrah mereka ke Madinah. Kalau hanya diajak perang bagi mereka enteng, nggak perlu lagi kemudian diikat dengan perjanjian gitu ya. Tapi orang-orang Ansar kan berbeda dengan orang Muhajirin. Mereka tidak merasakan bagaimana perditnya permulaan dakwah Rasul di Mekah. Makanya Rasul meminta pendapat mereka, bagaimana menurut mereka tentang perang ini, dilanjut atau tidak. Lalu Nabi SAW ketika itu meminta
pendapat para sahabat, berdirilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Intinya Abu Bakar Siddiq ikut saja kemauan Nabi. Kalau Nabi SAW ingin perang. Kalau Nabi SAW ingin pulang ke Madinah, balik lagi ke Madinah. Tapi Nabi SAW terus meminta pandangan orang-orang Ansor. Belum ada yang bangkit masalahnya. Sementara orang-orang Muhajirin, Abu Bakar sudah memberikan pandangannya. Kemudian sahabat yang lain berikan pandangannya dan semua mengikuti Nabi. Tetapi kemudian dari Ansar bangkitlah pemimpin mereka Sa'd bin Mu'adz. Kemudian mengatakan, kayaknya wahai Rasul, engkau menginginkan kami. Kata Sa'd bin Mu'adz, kami mengikuti saranmu. Seandainya kita harus melewati sebuah lautan untuk bertempur, asal bersamamu kami siap menyeberanginya. Maka melihat Rasul semangatnya orang-orang Ansar, semangatlah Nabi SAW. Memang harus berperang. Maka di malam hari ketika terjadi peperangan, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika itu yang namanya orang tidak pernah perang, ikhwan, wajar. Ada ketakutan dari kaum muslimin kan. Namanya tidak pernah perang dan ini perang perdana. Sehingga ada manusiawi, mereka ada sedikit ketakutan. Dan itu digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Maksudnya sebagaimana Allah menyuruhmu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukai hijrah itu. Mereka membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Karena mereka tidak nyangka akan perang kan. Diajak untuk merampas harta Abi Sufyan, tahu-tahu dihadapkan dengan peperangan. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu wahai Muhammad bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, ini kemenangan. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan, senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa, orang musyrik itu tidak menyukainya. Ayat ini menggambarkan ada sedikit ketakutan para sahabat, seolah-olah Pak digiring kepada kematian. Ini kami jumlah cuma 314, yang dihadapi 1000 orang. Manusiawi, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika di malam hari besoknya terjadi peperangan, tiba-tiba kemudian hujan yang tidak pernah ada hujan. Dan subhanallah para sahabat bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Coba kalau seandainya antum ada masalah berat gitu ya, saya kira antum tidak akan bisa tidur kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala buat mereka tidur dengan nyenyak, seolah-olah mereka ditenangkan hatinya dan besok bangun itu sudah segar gitu ya. Tetapi Nabi SAW malam itu tidak tidur. Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya ma'ruf. Salah satu penggalan doa Rasul, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah al-yawma la tu'bad abad. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit 314 orang ini,
dengan jumlah musuh 1000 lebih, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah di permukaan bumi. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abada. Dalam riwayat, ya Allah, kalau engkau mau, kau tidak akan disembah lagi setelah hari ini, kalau kau hancurkan kelompok kami yang sedikit ini. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW diperlihatkan 1000 malaikat malam itu turun dari langit, dipimpin Jibril. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, lalu Allah ijabah pertolonganmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi malam itu Rasul diperlihatkan Jibril turun dan 1000 malaikat. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "Absyir ya Abu Bakar, berbahagialah Abu Bakar, kita akan menang perang." Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengirim 1000 malaikat saja? Ternyata tidak. Perhatikan dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id taqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin." Ingatlah ketika engkau, Muhammad, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Allah membantu kalian dengan 3000 malaikat yang turun dari langit? Dalam surah Al-Anfal 1000. Sekarang dalam surah Al-Imran 3000. Kemudian di ayat selanjutnya, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin." Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5000 malaikat memakai tanda. Berarti di sini ada tiga ayat. Pertama 1000 malaikat, yang kedua 3000 malaikat, yang terakhir 5000 malaikat. Bagaimana cara menggabungkannya? Malam itu Allah turunkan 1000 malaikat. Di awal peperangan Allah tambah 2000 menjadi 3000 malaikat. Di tengah-tengah peperangan Allah tambah lagi 2000 menjadi 5000 malaikat. Jadi jumlah malaikat yang menolong Rasul di perang Badar itu semuanya 5000. Dipimpin langsung oleh pemimpin malaikat Jibril, membawa kuda yang bernama Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya dalam peperangan itu Jibril mengatakan, "Kaidum Haizum, Kaidum Haizum," begitu ya. Berlarilah wahai Haizum, berlarilah wahai Haizum. Subhanallah. Kalau sudah perang dibantu oleh malaikat, mana bisa menang? Jibril lagi, jangankan mereka, negeri Sodom dihancurkan oleh Jibril dengan satu sayap. Tinggal dicongkel saja negerinya, kemudian ditarik ke langit, dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi dan sekarang jadi laut mati. Itu satu Jibril saja ya. Mana bisa mengalahkan perang dengan 1000 malaikat dipimpin pula sama Jibril? Awalnya kaum muslimin sudah ketakutan kan? Kenapa? 315, 314 atau sampai 340 melawan 1000 lebih. Tapi ketika mendengar ada kabar gembira mereka akan dibantu malaikat, semangat kaum muslimin. Apalagi malam itu diberikan mukjizat, mereka bisa tidur dengan pulas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ketika betul-betul kemudian Nabi SAW memilih tempat dekat sumur dan menguasai sumur, itulah menangnya Rasul karena menguasai sumur. Mereka bermarkas di dekat sumur, sementara orang-orang Quraisy itu mereka jauh dari sumur. Kalau seandainya mereka kehabisan air, kehausan mereka kan. Dan itu strategis Nabi SAW, saran dari seorang Ansar. Ketika pasukan sudah berhadap-hadapan, ikhwan, biasa perang dulu kan beda dengan perang sekarang.
Kalau perang sekarang ini pelurunya kemana, orang yang nembaknya di mana. Kadang-kadang dari kantor saja ya nerbangkan drone gitu ya. Kalau dulu hadap-hadapan, sekarang nggak jelas musuhnya mana, sehingga nampak keberaniannya. Mereka hadap-hadapan, pedang dengan pedang, panah dengan panah, tombak dengan tombak, menunjukkan itu keberanian luar biasa gitu. Lah kebiasaan perang zaman dulu itu ada istilah mubarozah. Jadi ketika berhadapan musuh tidak langsung main serang, tidak. Mereka ada adat yang disebut dengan mubarozah. Mubarozah itu artinya sebelum perang, mana jagoanmu, keluarkan. Nih jagoanku. Nanti sesama jagoan ini kelahi sampai mati. Baru setelah itu perang besar. Lah ketika itu orang-orang musyrik mengeluarkan 3 pendekar mereka. Yang pertama Utbah, yang kedua Syaibah, dan yang ketiga Al-Walid ibn Utbah. Ini pendekar-pendekarnya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dari pihak kaum muslimin, Rasul keluarkan pertama Ubaidah ibn Haris, yang kedua Hamzah Asadullah, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah, di awal mubarazah ini Hamzah berhasil membunuh Syaibah dan Ali berhasil membunuh Al-Walid. Kemudian terakhir Ubaidah ibn Haris berhasil membunuh Syaibah. Utbah. Lah dari sini menunjukkan bahwa di awal peperangan kaum muslimin sudah menang. Karena bagaimanapun nih kalau jagoan-jagoan mati ini sedikit banyak itu membuat ciut masalahnya. Makanya ketika Talut melawan Jalut, ketika itu kan pasukan Talut itu banyak. Cuman karena tidak sukses ujian ketika melewati sungai, kata Talut, jangan minum banyak-banyak, kecuali hanya 1 telapak tangan saja. Tetapi kebanyakan tentara yang ribuan itu malah karena udah lama berjalan, minum pula banyak-banyak gitu ya. Lemas, mereka tidak sanggup jalan. Sehingga yang berhasil mengikuti Talut itu hanya 314 orang dari ribuan pasukan itu. Ketika melihat pasukan Jalut yang gede-gede raksasa itu, ciutlah pasukan Talut ini. Padahal ini sudah orang pilihan nih. Gimana orang-orang yang bukan pilihannya kan itu? Akhirnya Talut mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan Jalut, maka dia akan kunikahkan dengan putriku. Mikir juga gitu. Ya kalau menang, kalau kalah bukannya nikah, matilah kan itu. Akhirnya kemudian dikasih lagi hadiah yang lain. Bukan hanya kunikahkan dengan putriku, kata Talut, tetapi dia berhak mewarisi tahtaku. Tetap tidak mau juga. Rupanya ada anak muda yang paling kecil namanya Daud, yang belakangan akan jadi nabi, Nabi Daud, paling kecil di dalam tentara Talut itu. Dia orang miskin, kerjanya gembala kambing, tapi dia punya keahlian melempar serigala dengan batu. Dan kalau dia sudah melempar serigala dengan batu, mesti mati serigala itu. Itulah keahlian Nabi Daud. Akhirnya kemudian Daud langsung berdiri itu, saya siap menghadapi Jalut. Di tangannya ada batu yang biasa dilempar untuk serigala yang suka ganggu kambingnya itu. Jadi ketika berhadapan-hadapan, Daud hanya lempar batu saja, cetar kena kepalanya, mati Jalut. Belum bertarung belum ada, Daud sudah melempar batunya, kena kepalanya, mati. Ketika Jalut mati ini, ciut tentara Jalut ini. Padahal tentara Talut tidak banyak. Mungkin karena melihat gimana anak kecil bisa mengalahkan jagoan yang paling ditakuti Jalut, gimana pasukan yang lainnya, kan mungkin pikirnya seperti itu kan. Makanya kemudian Allah menangkan tentara Talut dan berhasil mengalahkan Jalut hanya dengan membawa 314 orang saja. Kam min fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, semua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kembali ke perang Badar pun sama. Tentara kaum muslimin hanya 300 lebih, tentara orang kafir lengkap dengan senjata, lengkap dengan pasukan kuda, lengkap dengan pasukan jalan, jumlah mereka 1000 lebih.
tapi kemenangan di tangan Allah. Pada awalnya kaum muslimin ciut, tetapi ketika peperangan datang malaikat. Oh, tumbuh keberaniannya. Sampai-sampai Abi Sufyan yang berhasil lari dari peperangan itu, lari ke Mekah, berjumpa dengan Abu Lahab. Dikiranya Abu Sufyan membawa berita kemenangan, rupanya Abi Sufyan membawa berita kesedihan. Ceritalah Abi Sufyan kepada Abu Lahab dan mengatakan, ya Abu Lahab, tentara kita korat-marit, tunggang langgang, banyak yang mati. Kata Abu Lahab, ada apa? Kok bisa? Aku tidak tahu, aku melihat ada pasukan yang sangat banyak menunggang kuda putih. Sekali berteriak, kami sudah tunggang langgang gak kol-koran. Mungkin bahasanya pedang pun belum dicabut, kepala sudah melayang. Itu ya. Lah, di samping Abu Lahab itu ada budaknya Fadl ibn Abbas. Dia sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Tiba-tiba saking menangnya keceplosan. Oh, itu adalah malaikat yang membantu kaum muslimin. Marah Abu Lahab, ditempelengnya budak Abbas itu. Budak Abbas ditempelengnya, akhirnya ngadu sama majikannya. Datanglah Ummu Abbas ini, bawa kayu, dipantung kepalanya Abu Lahab. Kok sudah mukul budakku, katanya. Ada yang mengatakan sebab pentungannya itu dia sakit kemudian mati gara-gara pentungan itu. Abu Lahab itu. Wallahu a'lam. Ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan. Tapi persaksian Abi Sufyan, Abu Sufyan melihat malaikat-malaikat penunggang kuda dengan lengkap persenjataan mereka, menunjukkan bahwa Allah meredai peperangan ini. Makanya Allah kirimkan bala bantuan malaikat yang banyak melebihi jumlah orang-orang kafir. 5.000 malaikat plus 314 orang melawan 1.000 lebih, kan itu. Awalnya 1.000 melawan 300 lebih, sekarang terbalik gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya peperangan ini adalah pembuktian doa laknat Nabi SAW kepada pembesar-pembesar Quraisy. Karena begini, ada satu kisah ketika Rasul masih di Mekah, belum hijrah. Nabi SAW biasa sholat di depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal datang di tengah-tengah anak-anak muda Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Abu Jahal pun sesumbar dan mengatakan, siapa yang mampu meletakkan salah jazur. Salah jazur itu kotoran unta. Jadi kalau unta baru disembelih, kemudian dikeluarkan jeruannya, itu disebut salah jazur. Usus-usus itu disebut salah jazur. Siapa yang bisa meletakkan salah jazur, kotoran unta itu, di pundak si Muhammad, maka aku akan berikan ini dan itu. Bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini majikannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu bekerja kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini orang yang menggandrungi Nabi sebenarnya. Dia memang tidak masuk Islam. Cuman Uqbah ini seorang penyair. Ketika mendengar Al-Quran dia suka, tapi tidak mau masuk Islam. Sampai dia suka dengan Quran, disangkanya syair. Karena kan Rasul membaca Quran itu disangka syair oleh orang itu. Kok bahasanya tinggi sekali gitu ya. Sehingga Uqbah itu tertarik. Akhirnya mengidolakan Nabi SAW, tapi tidak mau masuk Islam. Hanya mengidolakan saja, sama lah orang sekarang mengidolakan petinju, mengidolakan pemain bola walaupun orang kafir gitu ya. Jadi dia ingin menghormati Nabi. Dibuatlah makanan di rumahnya, kemudian Rasul diundang. Datang Rasul. Maunya Uqbah itu menjamu Rasul supaya makan, supaya terkesan gitu ya. Rupanya Rasul tidak mau makan, minum pun tak mau. Dan itu aib seorang tamu tidak mau makan, tidak mau minum, malu tuan rumah itu kan. Sehingga bertanya, wahai Muhammad, kenapa kau tidak mau makan, tidak mau minum? Ini makanan enak, minuman enak, kami hendak memuliakan dirimu. Tapi Rasul mengatakan, tidak wahai Uqbah, engkau seorang musyrik. Kalau makananmu ingin ku makan, bersyahadatlah, nanti ku makan semua. Pada awalnya Uqbah bin Abi Mu'aid nggak mau, tapi karena terpaksa supaya Rasul mau makan, akhirnya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan ingin masuk Islam, tidak. Hanya ingin supaya Rasul makan gitu saja. Akhirnya Rasul makan, ada masuk Islam dia. Dia tidak paham konsekuensi dari dua kalimat syahadat di Uqbah ini. Kedengaran sama kawan CS-nya namanya Umayyah ibn Khalaf. Datang Umayyah ibn Khalaf dan mengatakan, ya Uqbah, engkau bukan golongan kami karena engkau sudah mengucapkan syahadat. Kata Uqbah, ya Umayyah, aku mengucap syahadat bukan karena ingin masuk kepada agama Muhammad, tidak. Kemudian diceritakan kronologisnya. Tapi Umayyah mengatakan, aku gak percaya. Yang jelas kita sudah tidak ada hubungan, jangan pernah gabung bersama kami. Lihat bagaimana teman teman yang jahat. Hati-hati kalau berkawan itu. Akhirnya kemudian kata Uqbah, lalu bagaimana caranya biar aku bisa ikut geng kamu lagi? Kata Umayyah, kalau engkau ingin diakui geng kita, kau harus menghina dan merendahkan Muhammad. Kembali ke kisah Abu Jahal. Makanya ketika Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan salah jazur di pundak si Muhammad, aku akan berikan yang itu. Di sini ada kesempatan Uqbah bin Abi Mu'aid ingin menghina Rasul supaya Umayyah ibn Khalaf mengakui lagi sebagai kawannya. Ini kawan ini kayak gitu ya. Sahibus kawan yang jelek ini kadang-kadang seperti ini. Orang sudah dapat hidayah, ditarik lagi kepada kekufuran. Dicarinya sama dia usus-usus unta yang baru disembelihkan masih berdarah-darah tuh. Dapat pula dia. Dibawanya kemudian betul-betul ketika Rasul sedang sujud, diletakkan tuh salah jazur di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada bayangkan? Masih penuh dengan kotoran, darah gitu di pundak Nabi SAW. Dan Rasul tidak bangkit dari sujudnya kecuali setelah datang putrinya Fatimah bintu Rasulullah SAW. Sama Fatimah dibersihkanlah punggungnya bapaknya itu. Sampai ketika sudah tidak ada lagi kotoran di pundaknya, Rasul bangkit dari sujud, kemudian menyelesaikan sholatnya. Fatimah menangis. Kemudian Fatimah mengatakan kepada abinya Rasul kita Muhammad SAW, ya abati, ud'u ila haula, doakan kepada mereka kecelakaan, laknat mereka. Jadi Fatimah minta bapaknya melaknat mereka. Akhirnya Nabi SAW menuruti kata-kata Fatimah dan menyebutkan satu persatu orang yang menghinanya. Allahumma al'an Abu Jahal, Allahumma al'an Uqbah, Allahumma al'an Umayyah, Allahumma, dilaknat semuanya yang hadir di situ. Ingat, doa orang yang dizalimi pasti mustajab. Ini kan dizalimi, Rasul dizalimi. Jangankan Rasul, antum saja dizalimi mustajab doa antum. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah diam dan lalai terhadap orang-orang yang zalim itu. Tidak. Allah itu pasti berdiri bersama orang-orang dizalimi, walaupun yang dizalimi orang kafir. Apalagi yang dizalimi Nabi. Subhanallah, doa Nabi mustajab. Kapan Allah ijabah doanya? Di perang Badar. Semua yang menghina Rasul kala itu, sampai Uqbah bin Abi Mu'aid kemudian meletakkan salah jazur ketika Rasul sujud, semua mati di perang Badar. Dan matinya mengenaskan. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid tertangkap sebagai tawanan. Kemudian dia disalib di pohon, kemudian dia pun dirajam di pohon itu, dan dia orang yang pertama disalib dalam Islam karena dia menghina Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa perang Badar ini perang kekalahan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena semua pembesarnya mati di situ. Kecuali Abi Sufyan, masih hidup dia karena bisa lari. Makanya Abi Sufyan inilah yang membalas dendam kekalahan di perang Badar. Terjadilah perang Uhud. Dan betul-betul kaum muslimin kalah di perang Uhud ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terkadang hari itu diputar, kadang menang, kadang kalah, wajar. Sebenarnya di perang Uhud juga Rasul itu pasti menang sebenarnya kalau seandainya 40 pemanah itu tidak turun. Sehingga bermaksiat akan ucapan Nabi SAW, jangan turun apapun yang terjadi. Tapi karena melihat ghanimah mereka turun. Malaikat yang hendak membantu pergi lagi, maka mengalami kekalahan di perang Uhud. Nah, nanti ceritanya panjang perang Uhud.
kita kembali ke perang Badar. Intinya bahwa perang Badar ini dimenangkan salah satunya karena juga Rasul dizalimi orang-orang itu dan Rasul mendoakan laknat dan Allah ijabah di perang Badar. Taib. Kematian pemimpin orang-orang kafir Quraisy siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini mati dihinakan karena dibunuh oleh anak kecil. Seorang jenderal dibunuh sama anak kecil. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Dua anak kecil, namanya Mu'adz dan Mu'awwadz. Kedua-duanya putra Afra, anak remaja, belum terlatih perang, ya usianya 15-16 tahun. Sementara Abu Jahal dikenal jenderal, pemimpin perang. Ketika Mu'adz dan Mu'awwadz ini ikut terlibat dalam perang, dia berjumpa dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kemudian kata Mu'adz dan Mu'awwadz ini, wahai ammi, mana yang namanya Abu Jahal itu? Karena kan nggak kenal Abu Jahal siapa, anak kecil ini kan, ketemu aja nggak pernah. Yang mana satu yang namanya Abu Jahal itu? Kata Abdurrahman bin Auf, kamu lihat orang itu yang ada tanda di kepalanya, itulah Abu Jahal katanya. Akhirnya dua remaja ini langsung mendekati Abu Jahal dan langsung dua-duanya memukulkan pedang, mati Abu Jahal di tangan dua remaja ini, Mu'adz dan Mu'awwadz, dan dua-duanya putra Afra. Dan ini semua kehinaan Iwan dalam peperangan. Masa seorang jenderal kalah sama anak-anak gitu kan, terhina gitu ya. Harusnya jenderal lawan jenderal lah kan itu. Masa jenderal lawan sama anak-anak kalah pula kan itu. Itu menunjukkan kehinaan dalam sebuah peperangan. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Jahal, dan ini bukti ijabah doa Nabi SAW ketika melaknat Abu Jahal, ketika menyuruh Uqbah untuk meletakkan salat jajur di pundak Rasul saat sujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya terjadilah perang Badar yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang ini sehingga berhasil membunuh orang kafir 70 orang mati konyol, kemudian yang 70-nya tertawan. Tapi orang-orang yang beriman tidak banyak, hanya 14 orang saja yang mati syahid. Lalu apa yang terjadi setelah penawanan yang 70 orang ini? Celakanya lagi, dari 70 orang yang ditawan ini kembali bahwa menantu Rasul ada di situ ketahuan. Abu Las ibn Rabi ikut tertawan. Ya. Tapi Zainab di Mekah mendengar Rasul ayahnya menang, senang dia. Cuma satu sisi suaminya ketahuan gitu ya, sedih lagi kan itu. Apalagi ketika itu Nabi SAW meminta pendapat para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Abdullah ibn Rawaha. Bagaimana cara memperlakukan kita dengan tawanan ini? Katanya Abu Bakar, ya Rasul, di antara tawanan-tawanan itu kan masih ada kerabat kita. Sebaiknya jangan dibunuh, ditebus saja. Umar beda lagi, Rasul nggak ada hubungan kita dengan mereka, karena mereka sudah memerangi Allah dan Rasulnya, penggal leher mereka. Abdullah ibn Rawaha berpendapat juga, sebaiknya kita bawa saja tawan ini ke atas gunung, kita bakar sampai mati. Jadi antara Umar dengan Abu Ubaidah setuju dibunuh, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya, kecuali Abu Bakar lembut. Makanya kemudian Nabi SAW tidak menjawab. Cuma Nabi SAW memuji Abu Bakar, Umar, dan Abdullah bin Rawaha. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar? Adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau seperti Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu mengatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang pujian kepada bapaknya. Ibrahim itu kan mendoakan bapaknya untuk diampuni dosanya kan, tapi Allah tolak setelah tahu bahwa bapaknya mati kafir. Artinya bahwa Ibrahim itu ada kelembutan.
untuk memaafkan kan. Makanya kemudian Rasul mengatakan, Abu Bakar engkau seperti Ibrahim, Umar kau seperti Nuh. Kenapa Nuh? Karena Nuh mendoakan kecelakaan dan mengatakan, Rabbi la tadar alal kafirina minal ardi dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan jiwa orang kafir kecuali kau binasakan. Kamu seperti Nuh, kamu seperti Ibrahim, kata Nabi kan. Tapi kemudian belakangan ide Abu Bakar yang diambil oleh Rasul, walaupun sebenarnya ide Umar dikuatkan oleh wahyu. Turun ayat, maka nalin Nabi, tidak layak bagi Nabi itu an yakuna asra, untuk memiliki tawanan. Tidak boleh bagi Nabi itu punya tawanan. Maknanya bahwa harus dibunuh semuanya gitu ya. Jadi Allah menguatkan pendapat Umar, tetapi Rasul memilih pendapat Abu Bakar, karena penguat Al-Quran ini belakangan setelah Rasul mengambil pendapat Abu Bakar masalahnya. Ketika itu kemudian Nabi SAW membuat peraturan, pertama tebusan. Kalau bisa nebus, tebus. Kalau tidak bisa ditebus, 2. Kalau dia bisa baca tulis, maka mereka harus mengajari anak-anak kaum muslimin baca dan tulis. Kalau mereka tidak bisa baca tulis dan tidak bisa ditebus, jadi budak dia. Maka berbondong-bondonglah dari Mekah itu bawa tebusan. Masalahnya Zainab bukan orang kaya. Sementara Abul As ibn Rabi sendiri tidak ada yang membantu dari Quraisy, karena tahu bahwa istrinya adalah anak Rasul. Akhirnya Zainab hanya bisa pasrah. Tapi dia melihat kalung yang dihadiahkan oleh Khadijah saat pernikahan dia dengan Abil As, dia titip kepada adiknya. Kalung itu, tolong sampaikan kepada bapakku, maksudnya Rasulullah, aku hanya bisa menebus suamiku dengan ini. Berangkat adiknya Abul As ibn Rabi ke Madinah, kemudian menemui sahabat dan mengatakan, sampaikan kepada Rasul ini tebusan untuk Abul As ibn Rabi. Dibawalah oleh Rasul ke sahabat di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ada tebusan untuk Abul As ibn Rabi. Tuh kaget, kenapa? Karena istrinya anaknya. Kemudian Rasulullah SAW paham Zainab tidak bisa nebus, dia tidak punya duit. Sehingga Rasul bertanya, mana tebusannya? Kemudian diambillah satu kresek, mungkin bahasa kita gini, satu kantong. Ketika diambil isi kantong itu rupanya kalung. Rasul SAW tahu itu kalung siapa? Itu kalung istrinya Khadijah, yang dihadiahkan kepada Zainab waktu menikah dengan Abul As ibn Rabi. Sehingga Sallallahu Alaihi Wasallam teringat lagi dengan Khadijah, istri yang dicintainya. 1 tahun Rasul sedih, makanya tahun kematian Khadijah disebut Abul Hazni, tahun kesedihan. Jadi Rasul tiba-tiba menangis. Dia teringat dengan Khadijah, teringat dengan Zainab. Sehingga sahabat kemudian bertanya, ada apa dengan engkau wahai Rasul? Kenapa kau menangis? Maka Nabi SAW kemudian memberitahu kalung yang di tangannya. Tahukah apa ini? Sahabat mengatakan, itu kalung wahai Rasul. Ya, tahukah sejarahnya? Hadal iqdu, kata Rasulullah, ahdat Khadijah li Zainab yauma zafafiha. Ini kalung, kata Rasulullah, Khadijah menghadiahkan kepada Zainab saat dia menikah dengan Abul As ibn Rabi. In syi'tum, kata Rasul, kalau kalian mau, saya tidak memaksa kalian, kalau kalian mau, kembalikan kalung ini kepada Khadijah, lepaskan suaminya kalau kalian mau. Rasul tidak memaksa para sahabat, tapi kalau enggak mau ya enggak usah dilepaskan. Kalau memang seimbang tebusannya, kembalikan. Kalau tidak seimbang, minta tambah. Tapi tentu tidak mungkin para sahabat tega dengan anaknya Rasul, kan begitu. Maka sahabat mengatakan, terserah anda wahai Rasul. Akhirnya kemudian kalung itu dikembalikan kepada adiknya Abul As untuk dikembalikan kepada Zainab. Syaratnya 1, Abul As ibn Rabi dibebaskan, tetapi sesampainya di Mekah Zainab harus dipulangkan ke Madinah, karena ketika itu turun ayat haramnya seorang musyrik menikah dengan wanita muslimah. Akhirnya Abul As pulang. Ketika itu Zainab sedang mengandung.
kemudian dihantar siang bolong, harusnya malam-malam dihantar itu, karena siang-siang mencolok muka, datang pasukan orang-orang Quraisy menghadang Zainab, ketakutan, keguguran. Kemudian balik lagi, baru malam harinya diantarkan. Sebab itulah Zainab sering sakit-sakitan. Ya. Rupanya Abul As ibn Rabi ini tertangkap 2 kali. Setelah kalah di Badar, kemudian dia berniaga ke Syam, pulangnya ketangkap lagi oleh kaum muslimin. Ketika ketangkap itulah Zainab melindungi. Kemudian Rasul memaafkan, dipulangkan bersama dagangannya. Setelah dipulangkan ke Mekah, dagangan dengan orang Quraisy, dia pun kembali ke Madinah, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam tidak lama dengan Zainab, Zainab pun meninggal dunia. Karena sedih karena kematian Zainab, Abul As setahun setelahnya menyusul Zainab, meninggal juga. Dan dua-duanya percontohan suami istri yang sangat mencintai dua-duanya, sampai di masa kafir, sampai di masa Islam. Dan di sini ada faedah fikih bahwa kalau dulu ada orang kafir yang menikah, anggaplah bukan orang ahli kitab, orang Hindu kah, orang Buddha, sudah menikah, kemudian dua-duanya masuk Islam, tidak perlu ada pernikahan baru, sudah dianggap sah. Dalilnya di sini Abul As dengan Zainab kan. Abul As musyrik. Dalam Islam dilarang, tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Tapi ketika Abul As masuk Islam, Rasul tidak mengadakan pernikahan baru. Dan sudah jadi suami istri sampai dua-duanya meninggal dunia.